mari kita belajar firman Tuhan kembali, supaya kehidupan kita semakin dekat dan seperti menjadi sama dengan firman Tuhan. Ada firman yang mengatakan biarlah kita menjadi sama seperti firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Berhasil di bawah bimbingan atau di bawah tuntunan Sang Gembala. Siapa gembala kita? Yaitu Yesus. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 itu sangat terkenal dan kita sangat mengerti. Ayat pertama dikatakan seperti ini: Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita di bawah pimpinan Tuhan, Tuhan cukup jelas menyatakan tidak akan pernah kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan mencukupkan semua yang kita butuhkan. Gembala kita mengerti bagaimana kita harus menerima semua berkatnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita menerima berkatnya. Gembala dikatakan di sini, Tuhan adalah gembalaku. Jadikan Tuhan, tempatkan Tuhan sebagai gembala Anda, supaya Tuhan memimpin Anda. Gembala di Israel itu tidak di belakang, jadi domba-dombanya ada di depan. Gembalanya ada di depan, domba-dombanya ada di belakang. Gembalanya terus berjalan dan domba-dombanya mengikutinya. Mengapa kehidupannya selalu berhasil? Mengapa kehidupannya selalu dicukupi? Karena ada terus bersama Sang Gembala, tidak melenceng. Kita ada di belakangnya. Mari kita baca untuk seterusnya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia berkata, tadi dikatakan Tuhan adalah gembala aku, tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan apapun. Tidak pernah kekurangan kasih, tidak pernah kekurangan damai sejahtera, dan tidak pernah kekurangan materi, tidak pernah kekurangan pekerjaan atau income dalam kehidupan kita, bahkan dalam hal keuangan dan makanan. Karena Tuhan yang menyediakan, gembala itu yang menyediakan makanan bagi semua dombanya. Gembala itu yang memimpin, dikatakan di sini, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ada waktu beristirahat, tidak ngoyo hidupnya. Ada waktu beristirahat, dan beristirahat pun tetap di padang yang berumput hijau, tetap di dalam kelimpahan, tetap di dalam penyediaan. Ada waktu untuk duduk diam bersama Tuhan, ada waktu untuk menyembah Tuhan, itu istirahat bagi orang-orang yang di bawah gembalaannya Tuhan. Mari kita terus di belakang Tuhan, biar Tuhan membimbing kita kemana kita harus pergi, kemana kita harus mendapatkan berkatnya. Lalu dikatakan di situ, Dia membimbing kita ke air yang tenang. Gembala kita memberi kita, membawa kita ke air yang tenang. Air adalah Roh Kudus. Tuhan membimbing kita ke air yang tenang. Firman Tuhan berkata, kalau kita dibimbing ke air yang tenang, ditanam di tepi aliran air, yaitu ditanam dalam aliran Roh Kudus, Tuhan membuat kehidupan kita berbuah. Seluruh kehidupan kita berbuah, menghasilkan buah. Tuhan membuat kehidupan kita tidak pernah layu. Dan Tuhan membuat segala sesuatu yang kita lakukan berhasil. Oleh karena itu saya beri tema pada hari ini, kalau kita di gembala Tuhan, Tuhan menuntun kita dalam hidup menuju keberhasilan. Tuhan membaringkan kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan membimbing kita sebagai gembala ke air yang tenang. Yaitu dalam kehidupan pimpinan Roh Kudus, selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Kehidupan kita, jiwa kita, tubuh kita, roh kita selalu disegarkan, tidak kelelahan, karena ada kesempatan tadi berbaring, ada kesempatan beristirahat, dan kita terus dibawa ke dalam jalan kebenaran, tidak tersesat. Dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, kita tidak tersesat. Mari kita terus mengikuti gembala kita. Gembala kita ada di depan, kita sebagai dombanya, kita mengikuti di belakangnya. Jangan menoleh ke kanan ke kiri, jangan ingin mencoba ke kanan atau mencoba ke kiri, melihat yang lainnya, tapi ikuti terus sehingga kita tidak tersesat. Kita sampai ke dalam hidup yang benar, sampai dalam kebenaran Tuhan. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mungkin suatu saat kita ada dalam lembah kekelaman, mungkin suatu saat kita ada keterpurukan, tetapi kenapa kita tidak takut bahaya? Sebab ada gada Tuhan, ada
kewibawaan Tuhan, ada kepemimpinan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang menyertai kita. Dan tetap ada tongkat gembala yang membimbing kita supaya kita tidak tersesat walaupun kita dalam lembah kekelaman. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bisnis kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, kita lakukan di hadapan persaingan, di hadapan saingan, di hadapan orang yang berkompeten atas kehidupan kita, atas usaha kita. Walaupun ada saingan, memang Tuhan menyediakan di depan saingan kita, di depan saingan bisnis kita, saingan pekerjaan kita. Tetapi toh Tuhan berkata, aku mengurapi engkau nak. Aku mengurapi engkau dengan ide-ide yang baru. Aku memberikan engkau kepada hal yang baru. Aku memberikan engkau kemenangan. Piala kita tidak pernah kekurangan. Hati kita penuh damai sejahtera dan terus dikatakan ada pengurapan dari Tuhan. Dengan minyak yang selalu baru, dengan ide yang selalu baru walaupun di hadapan lawan. Kemenangan, urapan kemenangan itu ada di pihak kita. Kemudian dikatakan, mari kita belajar bersama ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Hanya kebajikan Tuhan. Tuhan hanya memberikan kebaikan. Tuhan hanya memberikan kemurahan. Tuhan hanya memberikan kasih karunia. Memang kita bekerja di hadapan para pesaing kita, saingan kita. Orang banyak membandingkan hasil bisnis kita. Tetapi Tuhan memberi kemenangan kepada kita, tetap memimpin kita. Sehingga hanya kebaikan, hanya kemurahan, hanya kasih karunia yang berpihak kepada kita. Sehingga kemenangan dan demi kemenangan tetap kita alami. Tetapi jangan lupa kita harus tetap diam di dalam rumah Tuhan sepanjang hidup kita. Kita tetap adakan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Waktu kita bekerja pun kita tetap bersama Tuhan. Kita tetap di pihak Tuhan. Oleh karena itu tetap jalan. Kalau Anda jalan saja lurus seperti apa yang Tuhan mau, ngikuti di belakang Tuhan terus, Tuhan ke kanan kita ke kanan, Tuhan ke kiri kita ke kiri, jangan cari jalan sendiri, maka keberhasilan yang dimaksud Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya, saingan kita akan tetap di atas mereka. Keberhasilan demi keberhasilan karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti difirmankan, kamu akan mengalami keberhasilan apapun yang kamu kerjakan. Anda tetap berjalan di belakang Tuhan, tetap berjalan di belakang gembala kita, gembala Anda, gembala yang agung, maka keberhasilan, kesuksesan, kewibawaan, kehormatan itu ada di pihak kita. Karena Tuhan memberikan kebaikan, kemurahan, dan kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.